Perkenalkan, saya Rafiul Falah dengan NIM 250413625073 dari Offering IA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai budaya organisasi dalam mata kuliah Perilaku Organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah organisasi karena berpengaruh terhadap cara anggota bekerja, berkomunikasi, mengambil keputusan, hingga menyelesaikan masalah. Organisasi yang memiliki budaya yang baik biasanya mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Maupun sebaliknya, budaya organisasi yang kurang baik dapat menimbulkan konflik, rendahnya motivasi kerja, hingga tingginya tingkat keluar masuk anggota atau karyawan. Secara umum, budaya organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan, serta pola perilaku yang diterapkan dan dipahami bersama oleh anggota organisasi. Budaya ini menjadi pedoman tidak tertulis mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Artinya, setiap organisasi memiliki budaya yang unik dan berbeda. Misalnya, budaya di perusahaan startup tertentu berbeda dengan budaya di instansi pemerintahan atau lembaga pendidikan. Budaya organisasi biasanya terbentuk dari berbagai faktor. Faktor pertama adalah pendiri organisasi. Nilai dan prinsip yang dimiliki oleh pendiri sendiri seringkali menjadi dasar bentuknya budaya organisasi. Sebagai contoh, jika pendiri menekankan inovasi dan kreativitas, maka budaya organisasi cenderung mendorong anggota untuk berani mencoba hal baru. Faktor kedua adalah lingkungan organisasi. Organisasi yang bergerak di bidang teknologi biasanya memiliki budaya yang cepat, fleksibel, dan inovatif. Sedangkan organisasi yang bergerak di bidang hukum atau pemerintahan cenderung lebih formal dan terstruktur. Faktor yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Pemimpin memiliki peran besar dalam bentuk budaya organisasi. Pemimpin yang terbuka dan komunikatif akan mendorong budaya kerja yang kolaboratif, sedangkan pemimpin yang terlalu otoriter dapat menciptakan budaya kerja yang kaku. Budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko. Organisasi dengan budaya inovatif mendorong anggotanya untuk kreatif, berpikir terbuka, dan tidak takut gagal. Dalam era persaingan yang semakin ketat, inovasi menjadi salah satu kunci keberhasilan organisasi. Karakteristik yang kedua adalah perhatian terhadap detail. Dalam budaya ini, anggota organisasi dituntut untuk teliti, cermat, dan memperhatikan kualitas hasil kerja. Karakteristik yang ketiga adalah orientasi hasil. Organisasi lebih fokus kepada pencapaian target dan hasil akhir dibandingkan proses kerja tersebut. Karakteristik yang keempat adalah orientasi manusia. Organisasi mempertimbangkan dampak keputusan terhadap kesejahteraan anggota. Artinya, organisasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan manusia yang ada di dalamnya. Karakteristik yang kelima adalah orientasi tim. Banyak organisasi modern menekankan kerjasama tim dibandingkan kerjasama individu. Hal ini karena banyak pekerjaan membutuhkan kolaborasi lintas divisi. Selanjutnya, karakteristik yang keenam adalah agresivitas. Organisasi dengan tingkat agresivitas tinggi biasanya sangat kompetitif dan dalam mencapai target. Karakteristik yang terakhir adalah stabilitas. Organisasi lebih menekankan konsistensi, keteraturan, dan pemeliharaan kondisi yang sudah berjalan dengan baik. Budaya organisasi juga memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi pertama adalah sebagai identitas organisasi.
Budaya membantu organisasi memiliki karakter khas yang membedakannya dari organisasi lain. Fungsi kedua adalah meningkatkan komitmen anggota. Ketika seorang merasa nilai pribadinya sesuai dengan budaya organisasi, ia cenderung lebih loyal dan bersemangat dalam bekerja. Fungsi yang ketiga adalah menciptakan stabilitas sosial. Adanya norma dan aturan bersama membantu mengurangi konflik serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Fungsi yang keempat adalah menjadi pedoman perilaku anggota organisasi, mengetahui perilaku apa yang diharapkan dan apa yang tidak sesuai dengan nilai organisasi. Contoh budaya organisasi dapat kita lihat pada perusahaan besar, seperti contohnya Google. Google dikenal memiliki budaya organisasi yang inovatif, fleksibel, dan mendukung kreativitas karyawan. Karyawan diberi ruang untuk menyampaikan ide baru, bekerja secara kolaboratif, dan mengembangkan kemampuan. Contoh lain adalah Toyota yang memiliki budaya organisasi berbasis disiplin, efisiensi, dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Budaya ini membuat Toyota mampu mempertahankan kualitas produknya secara konsisten. Di Indonesia, perusahaan seperti Gojek juga menerapkan budaya organisasi yang fokus pada inovasi, kecepatan adaptasi, dan orientasi pada pelanggan. Dalam industri digital, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan menjadi sangat penting. Namun tidak semua budaya organisasi berdampak positif. Budaya organisasi yang buruk juga dapat terjadi, misalnya budaya kerja yang terlalu individualisme, komunikasi tertutup, tidak menghargai pendapat anggota, atau lingkungan kerja yang penuh tekanan. Kondisi seperti ini dapat menurunkan motivasi kerja, meningkatkan stres, dan menghambat produktivitas organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun budaya organisasi yang positif. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, organisasi harus memiliki nilai inti yang jelas, seperti integritas, profesionalisme, inovasi, dan kerjasama. Yang kedua, pemimpin harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai organisasi. Pemimpin tidak cukup hanya memberi instruksi, tetapi juga harus menunjukkan perilaku sesuai budaya yang ingin dibangun. Yang ketiga, organisasi perlu menciptakan komunikasi yang terbuka. Anggota harus merasa nyaman menyampaikan ide, kritik, maupun saran. Yang keempat, organisasi perlu memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan perilaku sesuai budaya organisasi. Dengan demikian, anggota akan lebih termotivasi untuk mempertahankan perilaku positif. Yang kelima, organisasi harus melakukan evaluasi budaya secara berkala. Lingkungan bisnis terus berubah, sehingga budaya organisasi juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai utamanya. Kesimpulannya, budaya organisasi merupakan elemen yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara anggota bekerja, berinteraksi, dan mencapai tujuan bersama. Organisasi yang memiliki budaya kuat dan positif cenderung lebih produktif, inovatif, dan mampu bertahan dalam persaingan. Sebaliknya, budaya organisasi yang buruk dapat menghambat perkembangan organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu membangun budaya yang sehat, adaptif, dan mendukung perkembangan anggotanya. Sekian presentasi dari saya mengenai budaya organisasi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya budaya dalam kehidupan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.